Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai bagaimana uji regresi linear berganda menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama itu kita harus mengetahui ya, apa itu linear berganda. Untuk regresi linear berganda itu di mana kita bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk mengetahui variabel independen itu yang mana? Variabel independen itu motivasi dan minat. Jadi X1 dan X2 ini sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen itu sebuah prestasi atau variabel Y-nya. Nah, uji regresi ini di mana kita untuk mengetahui seberapa besarkah apakah berpengaruh motivasi dan minat ini terhadap prestasi peserta didik seperti itu. Nah, untuk langkah pertama kita ke SPSS. Kemudian kita ke variabel V, teman-teman. Di sini kita kasih nama ini minat. Untuk desimalnya 0, teman-teman. Minat. Yang kedua motivasi. Oh, kembali teman-teman. Yang pertama kan minat. Yang pertama motivasi. Terus di sini minat. Yang terakhir prestasi. Desimalnya kita ganti teman. 0 semua. Untuk measure-nya kita ganti scan semua. Kita ke data view. Nah, kita langsung kembali ke Excel tadi. Kemudian kita copy teman-teman ini tadi. Dependen sama dependennya. Kemudian Ctrl V. Nah, sudah muncul. Terus untuk angka yang pertama kita ke analyze terlebih dahulu. Kemudian regression. Terus linear. Untuk prestasi kita pindahkan ke dependen. Untuk motivasi dan minat ini kita pindahkan ke independen. Setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa melihat ada beberapa kolom-kolom. Di sini kita bisa melihat tabel-tabel. Yang pertama kita bisa melihat tabel model summary. Nah, tabel model summary ini itu kita bisa melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi dan variabel minat secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel prestasi. Nah, kita di sini kita bisa melihat mengacu pada nilai R² di sini. Nah, di sini tertera bahwasanya nilai R² di sini adalah ini sebesar 0,839. Nah, R² ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari pengkuadratan nilai koefisien yang dimana 0,916 ini dikalikan 0,916 dengan hasil 0,839. Nah, dalam arti berarti jumlah presentasi persennya itu 83,9 karena 0,839 dikali 100% itu hasilnya 83,9. Nah,
Di sini bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat independen secara simultan, secara bersama-sama itu mempunyai pengaruh sebesar 83,9%. Nah, dari 100% itu bahwa 100% min 83,9 sama dengan 16,1%. Jadi sisanya itu 16,1% itu dipengaruhi variabel dari luar. Setelah itu kita bisa melihat untuk tabel ANOVA di sini. Di sini tabel ANOVA itu untuk melihat uji signifikansi. Nah, uji ANOVA ini atau uji F, uji fit, yang dimana kita melihat signifikansinya itu apabila kurang dari 0,0,5. Nah, di sini kita bisa melihat signifikansinya itu adalah 0,000. Berarti bahwasanya variabel independen, variabel prestasi, variabel motivasi dan minat itu mempunyai pengaruh terhadap prestasi peserta didik. Karena di sini signifikannya 0,006. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang terakhir kita bisa melihat untuk tabel koefisien. Nah, untuk tabel koefisien ini kita melihat bagaimana untuk menguji uji T atau uji hipotesis. Nah, kriterianya seperti apa? Kriterianya yaitu signifikannya yaitu kurang dari 0,05. Apabila uji hipotesis ini kurang dari 0,05, maka dalam arti di sini mempunyai pengaruh dan ataupun sebaliknya. Di sini kita bisa melihat langsung ke kolom motivasi, kita melihat ke signifikannya. Bahwa signifikan di sini terdapat 0,395. Maka dalam arti di sini nilai signifikannya lebih besar dari kriteria uji T atau uji hipotesis. Nah, dalam arti di sini bahwa motivasi siswa itu memiliki kecenderungan pengaruh yang sangat sedikit ataupun bisa dikatakan dalam bahasa ini tuh dalam arti ditolak, tapi dalam bahasa halusnya itu bahwa motivasi dalam jiwa peserta didik itu sangat minim presentasinya terhadap prestasi peserta didik dibandingkan minat. Untuk minat kita bisa melihat bahwa signifikannya adalah 0,006. Berarti sesuai kriteria bahwa signifikannya lebih kecil dari kriteria yaitu 0,05. Maka minat peserta didik terhadap prestasi dikatakan cenderung lebih besar presentasinya, seperti itu. Dari itu mungkin cukup sekian pembahasan mengenai uji regresi berganda seperti itu. Terima kasih.